Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang uang jajan anak. Ya. Banyak orang tua yang mengeluhkan tentang anak-anaknya yang sulit diatur dalam jajan. Akhirnya orang tua kalah dengan kemauan anak-anaknya yang jajan, bahkan sulit untuk dikontrol atau dikendalikan. Nah, barangkali ada tips-tips atau pengalaman tentang bagaimana sih cara mengelola uang jajan yang sudah diterapkan kepada anak-anak. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara terkait dengan manajemen uang jajan anak yang selama ini sudah dijalankan itu, alhamdulillah, tadi ya, untuk bisa memanajemen itu ya, pertama kita buat aturan ya, buat aturan gitu kan, aturan di dalam rumah gitu kan, antara orang tua ya, antara kita dengan anak-anak gitu. Kesepakatan ya, aturan ya, kesepakatan ya, bikin kesepakatan gitu. Kemudian dari kesepakatan itu maka kita semuanya berkomitmen gitu ya untuk mengatur gitu dari sisi tadi ya, jajan bagi anak-anak gitu. Kemudian kita juga memahamkan kesepakatan ini kepada keluarga kita yang memang dekat ya, keluarga besar yang terdekat dengan kita, agar kesepakatan yang sudah kita buat ini maksimal dijalankannya. Itu yang dijalankan selama ini. Nah, bisa dijelaskan lebih rinci kesepakatan atau aturan-aturan yang sudah diterapkan itu seperti apa? Ya, kalau yang sudah dijalankan oleh kita ya, kita tuh bikin kesepakatan dengan anak, kita kasih jatah anak ya, jajan yang sudah jalan itu ya per pekan ya, 1 minggu sekali. Itu biasanya kita tuh kesepakatannya di hari Ahad ya, di hari Ahad maksimal satu anak itu 10.000 lah ya, 10.000. Bahkan jarang, nggak setiap jajan sih, itu udah batas maksimal gitu ya, batas maksimal yang masih ditoleransi 10.000. Tapi lebih seringnya memang di bawah itu gitu, karena memang ya jajannya juga masih dengan kita ya, maksudnya masih didampingi, jadi kita tahu betul gitu. Jadi meskipun tadi ya ada momen-momen tertentu juga sih kadang kita ngasih jajan di luar waktu kesepakatan, tapi itu jarang banget. Hampir ya intinya mah jarang banget lah ya. Yang jelas sudah dijalankan itu ya per pekan sekali ya, di setiap hari Ahad. Itu yang sudah berjalan selama ini dengan anak-anak. Bagaimana reaksi ketika aturan tadi pertama-tama diterapkan ke anak-anak? Kan tentu di lingkungan kan tidak seperti itu polanya kan, teman-temannya itu jajan tiap hari misalnya, bahkan tidak hanya sekali dalam satu hari. Itu gimana anak-anak ketika awal? Pasti ya, respon itu pasti ada gitu ya, apalagi anak-anak gitu kan. Kita kan ada 3 anak ya. Yang satu usia 8 tahun itu udah kelas 3 SD, kemudian yang kedua masuk TK ya. Yang satu masih 2 tahun 5 bulan. Kalau yang ketiga itu emang nggak terlalu, dia belum terlalu merespon gitu. Cuma taunya ya kalau kakak-kakaknya ngajak gitu. Tapi yang anak pertama itu responnya gini, dia suka ngebandingin dengan teman-temannya ya. Kenapa sih teman-teman kakak tuh kan boleh-boleh aja kok jajan tiap hari, bahkan nggak cuma sekali dalam sehari ya gitu. Tapi kakak kok dikasih aturan boleh jajan di hari Minggu, terus masih dibatasi lagi, nggak boleh lebih dari sekian gitu. Terus nanti makanannya juga nggak boleh yang ini, nggak boleh yang itu ya, semuanya diatur gitu. Itu reaksi yang pertama ya, jadi lebih ke protes lah ya, karena memang dari sisi lingkungan baik di rumah ataupun di sekolah memang hampir semuanya memang biasa jajan gitu. Jadi dia merasa aneh mungkin dengan aturan yang diterapkan. Itu awal ya. Kemudian kalau yang kedua ini lebih unik gitu ya. Dia bukan protes, tapi justru bukan protes ketika dia harus jajan 1 minggu sekali. Dia protesnya tuh kalau misal kita ada momen keluar ya, kemudian kita tuh beli makanan gitu kan. Karena anak-anak tuh punya persepsi gini, yang namanya jajan itu adalah ketika umi abinya beli makanan dari luar, bukan makanan di dalam rumah yang dibuat ya gitu. Jadi si anak kedua ini gini, kalau misal bukan di hari Ahad dia gini, emang ini hari apa? Kok dikasih jajan gitu ya? Dia
kan jadwalnya hari Minggu gitu ya, jadwalnya tuh hari Ahad, kenapa sekarang nggak hari Ahad dikasih. Jadi itu ya, jadi memang ya setiap aturan pasti tadi ada respon gitu. Jadi Ya itu memang kalau berproses sih semuanya. di tahap awal ya ada sedikit protes dari Ya anak-anak gitu. protes, Nah, rengekan namun itu udah ketika biasa sih. sudah berjalan dengan Ya, konsisten, alhamdulillah justru gitu ya. anak kita diantaranya itu malah bertanya ya, Iya. kok jajan kan belum Iya. waktunya. Mengingatkan ke kita Karena gitu ya. komitmen yang sudah dijalankan Iya. sekian waktu ya gitu. Jadi Iya. frame-nya sudah terbentuk polanya. Gitu. Polanya sudah terbentuk. Nah kemudian di tempat tinggal kita kan banyak pedagang yang setiap hari lewat berbagai macam makanan ya. Ya. Nah itu respon anak-anak itu seperti apa gitu ketika itu bukan jadwalnya untuk jajan. Ya, respon ya. Kalau yang sudah yang selama ini ya mereka udah cuek sih ya, karena udah berjalan gitu. Kalaupun memang sesekali kemudian mereka meminta ya hal yang wajar tapi masih bisa dialihkan gitu. Jadi memang ya biarin aja gitu ya, mereka asik dengan mainnya gitu ya atau dengan aktivitasnya. Paling diingatkan ya. Iya, paling saling mengingatkan gitu ya. Misal ketika ada yang mau gitu ya, terus kita ingat ini hari apa gitu ya, mereka kembali ke oh iya ya gitu, bukan jadwalnya jajan, maka mereka dengan sendirinya ya kembali lagi ke aktivitasnya. Jadi memang alhamdulillah sudah tidak terpengaruh sih ya. Bahkan ketika di luar juga gitu ya, ketika teman-temannya jajan gitu, karena memang bukan waktunya jajan, ya mereka anteng aja sih gitu. Kalau cuma sekedar melihatnya wajar lah, namanya anak-anak. Nah terkait jumlah besaran tadi misalnya ada yang 10.000 dan sekian, itu kan relatif lah. Itu kira-kira apa yang bisa kita jadikan dasar menentukan besaran uang jajan kepada anak gitu? Ya kalau itu kalau kita sendiri kan dari sisi usia ya, dari sisi usia dan kebutuhan anak gitu. Jadi beda antara anak yang balita batita kemudian dengan yang dia memang sudah sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA kan memang punya tingkatan gitu. Maksudnya kebutuhannya sudah beda. Jenis makanannya juga sudah berbeda ya. Tekstur dan lainnya kan sudah berbeda gitu. Jadi dari sisi sana sih lebih ke sana gitu. Kebutuhan dan usia. Iya, kebutuhan dan usia. Dari jenjangnya. Nah kemudian kapan anak itu bisa diberikan kepercayaan untuk memegang uang jajannya sendiri? Kan di prasekolah atau di kelas bawah SD itu kan masih kita yang pegang ya. Nanti mau jajan kita anter. Nah ada waktunya mungkin nanti ketika anak itu kita kasih uang jajan nih, jajan sekian, silakan kamu beli sendiri. Nah itu di saat apa gitu? Berarti memang itu harus kita pastikan betul gitu ya, bahwa anak tadi sudah bisa membuktikan patuh dan komitmen dengan yang tadi ya, aturan yang sudah kita buat dari ketika dia masih kecil gitu. Karena nanti ketika kita memberikan kepercayaan baik itu dari sisi uang atau dia harus jajan sendiri, itu dia harus sudah memahaminya tidak hanya dari konsep tadi ya, dia diberi uang berapa, tapi harus dijajankan untuk yang seperti apa, itu dia juga harus paham. Karena kan tadi ya jajanan itu kan nggak bisa kita biarkan begitu saja gitu. Jadi dari sisi makanannya juga harus selain di usia sekian, tapi harus dia buktikan juga selama ini sudah komitmen belum dengan gitu aturan. dengan aturan. Sudah komitmen, ini sudah mulai diberikan kepercayaan gitu. Iya, dari sana sih. Nah kemudian bagaimana dengan di sekolah? Nah itu kan banyak ya sekolah-sekolah umum gitu biasanya anak-anak itu jajan juga. Nah bagaimana itu cara mengaturnya? Kalau di sekolah itu kan alhamdulillah ya, kebetulan sekolah anak-anak itu kan memang pro dengan aturan kita ya, yang nggak ngebolehin jajan gitu. Jadi ya terdukung sekali gitu ya. Kemudian cara kita mensiasatinya tadi, sebelum berangkat maka kita pastikan anak-anak sarapan. Kemudian untuk di sana kita bekal makan siang gitu ya. Kemudian dari sekolah juga kan ada snack gitu. Jadi insya Allah sih itu udah berjalan. Kemudian juga itu mendukung ya. Jadi tidak ada jajan sih. Jadi bisa diganti dengan sarapan Iya, sarapan pagi dan bekal ya itu alternatif ininya seperti itu. Nah kemudian dari sisi jajanan yang dibeli oleh anak, apakah juga perlu kita dampingi, kita pastikan jenisnya seperti apa gitu kan? Ya. Anak itu.
Itu perlu banget ya. Bahkan kalau lihat fakta hari ini tuh tidak, kalau saya melihat gitu ya, sebagai ibu gitu ya, pendampingan untuk tadi ya, apalagi makanan yang di luar rumah kita itu gitu ya, jajanan-jajanan yang di luar itu memang butuh pendampingan orang tua gitu. Karena kan mohon maaf gitu ya, kalau jajanan-jajanan yang di warung itu kan biasanya dia itu identik dengan gula, pengawet ya, penyedap rasa gitu kan. Itu kan hal-hal yang harus kita tahu betul efek dari tadi kandungan-kandungan yang ada di sana gitu. Makanya anak ini harus, ketika memang dia usianya memang belum memahami tentang kandungan makanan, maka kita harus mendampingi sebagai orang tua. Bahkan ketika dia sudah memahami pun harus tetap diarahkan gitu ya, harus dicek gitu. Karena sekarang juga banyak ya anak-anak yang sebenarnya sudah dewasa gitu, maksudnya sudah harusnya dia mampu untuk memahami ya hal tersebut, tapi ya masih tadi jor-joran dengan jajanan yang ada gitu, hanya sekedar mementingkan enak di mulut gitu ya. Itu aja, atau jajanan-jajanan viral gitu ya, tergoda dengan seperti itu. Nah ini juga menjadi PR sih sebenarnya ya. Lebih mementingkan rasa Iya. daripada dampak gitu ya. Iya, jadi lebih ke enak di mulut, kemudian kadang kan dampaknya memang nggak selangsung gitu ya. Mereka tuh ya banyak yang akhirnya terjebak dengan tadi ya jajanan-jajanan yang sebenarnya nggak sehat gitu. Berarti dari sisi kesepakatan, penerapan aturan, sampai jenis jajanan yang harus dibeli itu akan berjalan dengan baik ketika didampingi dengan maksimal oleh Orang tua. Iya. Nah, jadi harus digarisbawahi kembali di sini, orang tua itu sangat penting perannya, khususnya bagi anak-anak di usia-usia emas, sekolah atau sekolah gitu. Disinilah anak-anak itu butuh sekali orang tua pendampingan, termasuk dalam pengelolaan uang jajan. Itu dari sisi praktis ya. Nah, apakah ada lagi hal yang harus kita sampaikan, pahamkan kepada anak yang terkait dengan uang jajan atau uang itu sendiri? Kalau itu jelas ya, kita harus ajarkan mereka konsep uang pada anak gitu kan, bahwa uang itu dicari kemudian dibelanjakan gitu kan, dibelanjakan untuk kebutuhan, kemudian disedekahkan, dan juga ada yang namanya investasi atau menabung gitu ya. Karena harus mulai ditata seperti itu sih. Kalau yang di jalan ada 4 konsep. Iya, ada 4 ini. Bisa dirincikan yang pertama atau konsep bahwa uang itu harus dicari. Seperti apa ya yang bisa kita tanamkan kepada anak? Jadi gini, anak-anak tuh harus dipahamkan bahwa uang itu enggak serta-merta ada ya, ujuk-ujuk ada jatuh dari langit gitu ya, atau tinggal gesek di ATM gitu ya. Tapi memang kita tuh harus pahamkan ke anak-anak bahwa uang ini harus ada ikhtiar gitu ya, ada usaha, dan usahanya pun harus digarisbawahi, usaha yang halal gitu ya. Nah, berarti dengan memahamkan itu anak bisa lebih menghargai uang ya. Ya, jadi nggak seenaknya sendiri sih. Nggak seenaknya minta. Ternyata uang itu harus dicari dulu, bekerja. Misalnya. Ada ada proses mencari gitu ya. Jadi anak-anak tuh nggak semaunya gitu ya. Kemudian mereka seenaknya ketika mau jajan minta gitu ya. Tapi memahami, ada ikhtiar yang dijalankan gitu. Kemudian konsep yang kedua itu bahwa uang itu adalah alat belanja, alat jual beli. Nah, itu nilai-nilai atau konsep yang bisa kita tanamkan kepada anak. Bagaimana? Kalau terkait dengan belanja, maka kita juga harus pahamkan ke anak ya, ketika membeli sesuatu itu pakai skala prioritas gitu. Harus bisa tahu mana yang dia butuhkan dan mana hanya yang sekedar keinginan ya, atau hanya sekedar tergoda gitu kan. Agar apa gitu ya, ketika dia mendapatkan tadi ya, misal sudah diberi kepercayaan gitu ya, diberikan uang untuk dikelola gitu, dia akan mampu ya memilih, benar-benar memilih sesuatu yang dia beli itu ya memang itu yang dibutuhkan. Karena apa? Ketika dia salah memilih gitu ya, nanti akhirnya dia sendiri yang rugi, karena dia tidak akan bisa meminta lagi.
Jadi tadi komitmen tadi kan dia udah dikasih segitu, ya udah. Kalaupun misal dia salah pilih ya karena tadi dia tidak belum paham betul dengan skala prioritas, ya akhirnya tadi uang itu hanya akan membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan gitu ya. Jadi memang skala prioritas ini penting ya. Yang harus ditanamkan Ya. sejak dini. Iya harus ditanam. Jadi harus tahu Bisa mana kebutuhannya. memahami kebutuhan, kemudian juga bisa menahan keinginan. Ya. Gitu. Ya. Itu yang konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga, sedekah itu apa yang bisa kita jelaskan kepada anak? Kalau sedekah memang ini kan nanti arahnya ke bentuk ini ya, bahwa itu adalah perintah Allah ya. Lebih ke ya mengajarkan mereka gitu untuk berbagi dengan orang lain gitu. Karena kan bisa jadi di dalam harta kita memang ada hak orang lain gitu. Anak harus kemudian empati ya. Kemudian tidak jadi dia tidak boros ya, tidak boros maksudnya menggunakan uang itu semaunya gitu. Tapi ketika dia diajarkan sedekah kan berarti oh ternyata ada orang yang tidak seberuntung kita gitu ya, maka dia berbagi gitu. Tadi sih lebih mengajarkan ke ranah sana gitu ya. Jadi nanti kedepannya menjadi orang yang dermawan, iya bisa. Nggak pelit lah intinya ya. Harus memberi Nggak zakat, egois ya. ada untuk kebersihan harta, Iya. itu banyak lah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa uang itu juga sebagai alat untuk menabung. Nah, itu bagaimana manfaatnya gitu bagi anak? Ya tadi kan itu memang kalau menabung ya invest itu kan bisa jangka panjang ya. Dan dalam Islam pun boleh ya ketika kita menabung untuk tujuan tertentu Ada gitu. targetan. Iya ada target gitu ya. Jadi memang ya anak harus diajarkan ke sini juga gitu agar nanti dia juga tidak ketika memiliki uang akhirnya dia habiskan ya tanpa adanya manajemen yang benar gitu. Jadi bisa belajar investasi Iya, juga ya ke depan. iya bisa seperti itu. Karena nanti kan dari investasi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa didapatkan ya. Salah satunya juga dia bisa mendukung dakwah Islam dengan leluasa ketika karena memang Muslim itu harus kaya ya. Ya. Agar dianjurkan untuk kaya gitu, maksudnya agar tadi gitu dari sisi dakwah bisa mendukung, kemudian ketika ada orang lain yang membutuhkan kita akan menjadi orang yang ringan tangan ya, memberikan ringan tangan dalam arti tadi ya, mudah untuk memberikan apa yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi nanti sebagai dasar dalam belajar mengembangkan harta untuk investasi tadi dari situ ya. Iya. Nah itu ya ternyata dari uang jajan saja ada banyak hal positif yang bisa kita tanamkan sebagai media pembelajaran kepada anak-anak khususnya dalam mengelola keuangan. Dari uang jajan yang terkendali, yang teratur, anak bisa diarahkan belajar tentang membagi uang di pos-pos yang seharusnya, pos untuk belanja, pos untuk sedekah, kemudian zakat dan lain-lain, juga pos untuk menabung atau investasi. Plus bahwa uang itu didapat, diusahakan, diikhtiarkan ya dengan cara yang halal gitu. Itu konsep yang bermanfaat sekali sebenarnya bagi anak-anak, apalagi kalau sudah berhasil kita tanamkan sejak usia dini dari uang jajan tadi. Nah itu barangkali yang bisa kita coba ya kepada anak-anak kita dari sisi tadi praktisnya seperti apa, itu kemudian dari konsepnya gitu. Nanti anak-anak sudah bisa mengelola keuangan, nanti bahkan mungkin di usia remaja mereka sudah bisa lah istilahnya sudah matang dari sisi dalam pengelolaan, bahkan bisa jadi sudah mulai belajar berbisnis ya, berinvest di usia-usia ya SMA mungkin ya SMK seperti itu. Nah itu barangkali yang bisa kita bagikan dari uang jajan anak, pengelolaannya ya. Ya barangkali kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bagikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa insya Allah di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.